jump scare dan atmosfer horornya itu udah kerasa banget. Wah, dibangun sama scoring music yang gila, terus didukung sama aktingnya Jenar Maesa Ayu yang on point dan ekspresif banget. Assalamualaikum sedulur, matur nuwun sudah mengklik video ini. Balik lagi sama Nyong Nafa. Hai. Di review film kali ini, Nyong pingin membahas film barunya Hadra Daengkatu yang berjudul Pemandi Jenazah. Melihat judulnya aja ini kita sudah merinding ya lur ya. Nah, film ini dirilis pada tanggal 22 Februari 2024 kemarin dan diproduksi oleh VMS Studio. Ditulis oleh Lele Laila, film ini bercerita tentang Lela yang mau gak mau meneruskan pekerjaan ibunya sebagai pemandi jenazah. Nah, tapi terus kemudian dia ini menghadapi serangkaian kematian misterius di desanya, termasuk kematian ibunya sendiri lur. Dari situlah kemudian Lela berusaha mengungkap kebenaran melalui petunjuk-petunjuk yang dia temui ketika dia memandikan jenazah-jenazah korban itu. Tapi selama proses itu dia terus-menerus dihantui oleh arwah-arwah para korban yang sangat-sangat menyeramkan. Nah, kira-kira apakah Lela berhasil menemukan jawaban yang dia cari? Nonton aja filmnya, oke? Begitulah sinopsis singkatnya ya lur ya kira-kira. Nah, setelah ini Nyong bakalan mereview filmnya dan otomatis bakalan ada spoiler. Makanya buat kalian yang anti spoiler ya bisa dicukupkan saja sampai sini videonya. Tapi buat kalian yang suka dan bahkan sudah menonton filmnya, ayo kita bahas filmnya sekarang bareng-bareng, oke? Langsung aja tidak usah pakai lama, cekidot. Di awal film kita langsung diperkenalkan sama tokoh-tokoh yang ada di film ini loh. Ada Bu Siti yang mana merupakan satu-satunya pemandi jenazah di desa tersebut dan juga ada anaknya bernama Lela. Nah, pemandi jenazah ini tuh bukan pemandi jenazah biasa lur, karena ini merupakan pekerjaan sakral turun-temurun dari leluhurnya Bu Siti lur. Dan karena itulah pekerjaan ini harus diteruskan oleh anaknya yaitu Lela. Karena kalau nggak diteruskan ya nggak bakal ada lagi pemandi jenazah di desa mereka ya kan. Terus ya lur ya, bukan cuman memandikan jenazah, tapi Bu Siti ini juga ternyata bisa merasakan datangnya kematian. Widih, canggih banget ya Bu Siti. Tapi sayangnya Lela ini nggak mau loh menjadi pemandi jenazah. Dia ini kepingin memilih jalan hidupnya sendiri seperti adik laki-lakinya yang bernama Arif. Nah, si Arif ini dia bekerja sebagai tukang renovasi gitu lur, di kontrakan pendatang baru gitu namanya Rika. Nah, Rika ini dia bekerja entah sebagai SPG atau apa, pokoknya dia pakai seragam deh kalau mau kerja. Dan visualnya si Rika ini bener-bener yang cantik, kalem, baik kayak gitu. Terus ada juga nih ibu-ibu kampung yang identik banget dengan hobi ngerumpi ya. Nah, mereka ini adalah circle-nya Bu Siti. Tapi Bu Siti ini nggak suka ngerumpi ya, teman-temannya aja. Ada Bu Ida, Bu Ana, Bu Tuti, Bu Teri. Nah, Bu Teri ini yang paling lemes mulutnya lur. Sampai ketika tiba-tiba Bu Ida ini meninggal secara misterius. Nggak tiba-tiba sih sebenarnya, karena Bu Siti kan udah ada ngerasa feeling duluan ya. Kayak ada adegan dimana Bu Siti ini ngeliatin Bu Ida deep banget gitu tatapannya. Terus mereka kayak pelukan lama gitu sebagai tanda-tanda perpisahan gitu lur. Nah, dari situlah semuanya dimulai. Jadi ya lur ya, kematian Bu Ida ini nggak wajar banget. Pokoknya di sana itu ada banyak banget darah berceceran yang mana keluar dari hidungnya, dari mulutnya, dari matanya gitu. Tapi ketika si Lela ini nanya ke ibunya, Bu ini kenapa banyak darahnya Bu Ida gitu tah. Nah, si Bu Siti ini nggak menceritakan alasannya karena kalau kita mau menjadi pemandi jenazah itu kita tidak boleh kepo, tidak boleh penasaran gitu ya sama masa lalu mayit termasuk sebab kematiannya. Udah deh, pokoknya kita ini cukup niatnya memandikan aja, mensucikan aja. Nah. Sampai situ aja nih ya lur ya. Jump scare dan atmosfer horornya itu udah kerasa banget.
Wah, dibangun sama scoring music yang gila, terus didukung sama aktingnya Jenar Maesa Ayu yang on point dan ekspresif banget. Meskipun ya Lur ya, lagi-lagi ada adegan sholat yang diganggu sama hantu. Jujur Li, ini Nyong sudah bosan banget sama template teror yang beginian gitu kan. Iya serem sih, tapi masa iya sih nggak ada ide lain? Anyway, semuanya itu kerasa tegang ketika Bu Siti ini juga mendadak meninggal dunia Lur. Nah dari sini Lela maju kan jadi penguasa panggung. Kayak sebelumnya itu kan kita menyorotnya ke si Bu Siti. Nah karena Bu Siti sudah meninggal, kita langsung fokusnya itu diambil alih gitu sama si Lela. Di sini aktingnya Agni itu good banget. Dia selalu berhasil bikin Nyong kebawa sama emosinya dia. Nah ini nih, pas adegan dimana dia memandikan jenazah ibunya Lur. Di situ kompleks banget emosinya dan itu dapat banget Lur. Ya sedih, ya merinding, ya takut, tapi juga ada balutan atmosfer hikmat dan sakralnya dari ritual pemandian itu sendiri. Nah menurut Tenyong di adegan ini berhasil. Lagi mandiin ya Lur ya si Lala ini kemudian menemukan ada semacam kawat yang diulir-ulir gitu di dalam mulut ibunya. Nah di sini nih Lur, gornya itu mulai kerasa rempet ya, karena ini serem banget. Soalnya nancep gitu kan di dalam mulutnya Bu Siti, terus sama Lela itu kayak dirogoh-rogoh terus ditarik, dicabut. Itu ngilu banget sih seriusan. Lela yang merasa kematian ibunya ini gak wajar, dia mulai penasaran sama apa yang terjadi. Nah, masuklah tema ilmu hitam di sini. Bu Teri ya Lur ya, yang dia nih paling julid, pokoknya paling kompor lah. Dia terus menerus menyebarkan dugaan bahwa kematian Bu Ida dan Bu Siti yang gak wajar itu, yang aneh itu merupakan disebabkan karena santet. Sampai sini kita masih dibuat bertanya-tanya, apa iya karena santet? Sampai akhirnya Bu Ana juga meninggal dunia dengan cara yang sama Lur, berdarah-darah begitu. Nah, tapi ya sebelum Bu Ana meninggal ini ada adegan terfavorit Nyong di film ini. Jadi ceritanya Bu Ana itu lagi ngobrol kan sama anaknya namanya Bimo. Pas kamera nyorot ke Bimo, otomatis kan belakang ngeblur ya, karena dia fokusnya ke si Bimonya. Nah di belakang itu kayak ada ambang pintu gitu Lor. Di situ tiba-tiba muncul sosok serem yang nongol pelan-pelan dari ambang pintu kayak biasa aja ya Lur, itu kan bakalan ada scoring music yang ngasih aba-aba, oh ini bakalan ada yang serem-serem nih habis ini gitu kan. Nah tapi itu nggak ada, bener-bener kayak pelan-pelan tapi itu tiba-tiba banget. Nggak tahu dia sambil senyum atau nyengir, pokoknya dia visualnya serem banget deh meskipun ngeblur. Jadi tuh di adegan itu kita bener-bener langsung dibuat merinding disco Lur. Mana 2 kali munculnya. Bejir. Nah Bu Ana kan ngeliat ya, abis kelar ngobrol sama Bimo, si Bu Ana itu ngecek lah ke ruangan itu. Di adegan itu betul-betul sunyi Lur. Literally nggak ada musik apapun gitu ya. Jadi bener-bener kayak yang kedengaran itu suara napasnya kita doang. Asli ya, pas itu Nyong duduknya itu udah sampai menciut, udah sampai kayak gini, saking deg-degannya, saking tegangnya di adegan itu. Pokoknya itu sih part paling serem di film ini, yang paling termemori, bahkan sampai mau tidur itu masih terngiang-ngiang si munculnya kayak gini. Gila. Oke lanjut ya. Lela kan awalnya nggak mau mandiin jenazahnya Bu Ana karena kan dia ketakutan gitu kan. Tapi akhirnya dia ini mau ngemandiin buat ngecek sesuatu Lur. Dan bener ketika mandiin jenazahnya Bu Ana, dia menemukan kawat besi yang sama persis nih kayak di jenazahnya ibunya. Nah dari sinilah si Lela juga lekas ya mencari tahu kematiannya Bu Ida itu sebenarnya kenapa gitu kan. Dia bahkan menggali kuburannya Bu Ida. Bu Ida kan udah dimakamin duluan kan. Dia itu menggali kuburannya Bu Ida, terus kayak ngebongkar mayitnya Bu Ida, pocongannya Bu Ida itu dilepasin semua. Dan benar di situ dia nemuin kawat ulir yang persis sama kayak di jenazahnya Bu Siti dan jenazahnya Bu Ana. Nah katanya ini adegan di kuburannya itu dia syuting jam 3 pagi Lur. Makanya bener-bener pas kita nonton ya di adegan itu vibes horor itu kerasa banget Lur. Apalagi pas di adegan si Lela ini dikerubungin pocong, terus pocongnya itu loncat. Cihuy, merinding abis. Pokoknya dari paruh pertama film ini tuh horornya bener-bener dapet Lur menurut Nyong. Udah mah creepy, jump scare-nya
padat. Pokoknya sukses lah bikin kita yang nonton itu tahan napas dan sampai merem-melek gitu nontonnya. Sayangnya setelah konsep santet ini makin muncul ke permukaan, justru abis itu grafiknya itu menurun. Tema pemandi jenazahnya itu rada kegeser lur, rada ketutup gitu sampai akhir. Terus juga malahan santetnya ini juga dikemasnya tuh kurang detail gitu lur. Kayak kita tuh nggak dikasih lihat ritual santetnya itu kayak gimana. Padahal ya itu kayaknya kuat banget gitu si santetnya. Karena kan si ibu-ibunya tuh matinya pada semengenaskan itu lur. Nah awalnya pelaku santetnya itu dikerucutkannya ke si Bu Nur. Bu Nur ini merupakan salah satu dari gengnya Bu Siti juga. Tapi kemudian Bu Nur ini pindah dari desa situ karena dia dituduh jadi pelakor suami-suami para ibu yang lain. Dia terus dianiaya gitu kan sama ibu-ibu di sana sampai akhirnya Bu Nur ini meninggal dunia. Dan ternyata Bu Nur ini juga punya anak satu yang seumuran sama Lela. Yaitu siapa? Betul sekali, yaitu Rika. Rika yang di awal kita sebut itu loh lur. Rika itulah pelaku sebenarnya. Dia ini kayak dendam gitu sama ibu-ibu yang ada di desa situ karena sudah menghakimi, menganiaya ibunya sampai meninggal dunia. Tapi ya lur ya, ada satu pertanyaan nih lur. Ketika adegan dimana si Lela ini tiba-tiba dia datang ke kontrakannya Rika, terus kayak ngebobol rumahnya gitu lur. Di situ Lela ini tahu dalangnya adalah Rika. Nah, anehnya dari mana Lela tahu bahwa Rika ini ada hubungannya dengan semua ini, ada hubungannya dengan Bu Nur. Sampai akhirnya Lela ini memutuskan untuk ngebobol rumahnya Rika. Nah, kecurigaannya Lela, pemikirannya dia, pertimbangannya dia itu tuh nggak disampaikan dengan baik gitu ke penonton. Jadi kita tuh masih kayak rada bertanya-tanya di situ, kayak loncat aja gitu. Nah, bagian menuju akhir ini menurut Tenyong chaos, tapi justru ngebingungin lur. Kayak yang tiba-tiba orang-orang itu pada kesurupan. Nah, sebenarnya di adegan itu juga dihilangkan juga nggak bakal pengaruh banget sih ke jalan ceritanya. Kayak cuman ditambahin biar makin horor aja gitu suasananya. Terus ya, pas Rika diamuk sama warga. Bejir, ini Pak RT dan Pak polisinya ini kemana woi? Masa pada nggak ngerti sih? Masa pada nggak ngedenger gitu ada orang yang lagi digebukin sama warga? Terus ya pas Rika diamuk itu kan kita bakal dibikin mikir, oke, Rika ini adalah pelakunya, Rika ini yang paling salah di sini. Tapi ketika Lela disuruh menghentikan semua itu sama arwah ibunya, sama arwahnya Bu Siti, kayak hentikan Lel, hentikan. Nah dari situ kita jadi bingung, ini sebenarnya si Rika juga nggak sepenuhnya salah sih. Nah pokoknya lah di film ini tuh rada ngawang lur. Sebenarnya pemeran antagonisnya itu siapa? Apakah Bu Nur atau Rika atau Bu Teri yang paling kompor di sini, atau justru ibu-ibu di desa itu yang pada menghakimi dan menggebukin si Bu Nur sampai meninggal? Terus ya lur ya, sampai akhir juga kita nggak dikasih tahu, nggak dijelasin kenapa sampai Bu Nur ini dituduh menjadi pelakor. Asumsi doangkah atau sudah ada bukti? Tapi dari ketidakjelasan itu menurut Tenyong ya lur ya, justru membuat formula fitnah nih lur, yang deket banget sama kehidupan masyarakat. Dan fitnah itu kan nggak berdasar ya lur ya, dia ini cuman nyebar dari mulut ke mulut. Iya sih, mungkin film ini juga mau menyampaikan konsep kejamnya fitnah, tapi kan tetap aja gitu rasanya jadi kurang clear gitu. Di ending tuh bukannya kita lega gitu kan, ngerasa puas, tapi tuh justru malah kayak hah, udah. Oh iya, kalau rating menurut Tenyong film ini tuh 7 dari 10 deh. Itu dia kurang lebihnya review film Pemandi Jenazah menurut Tenyong. Buat kalian yang sudah nonton, coba dong share reviewnya juga, menurut kalian filmnya kayak gimana? Komen di bawah. Ya, kita semua berharap semoga film-film horor Indonesia kedepannya makin jauh lebih berkualitas dan lebih menyeramkan. Amin. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya biar kalian selalu bisa update video-video baru kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, dadah.